Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Narasi Film. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita film berjudul Letterface, yang dirilis pada tahun 2017. Film bergenre horor thriller ini, menceritakan latar belakang seorang pria bernama Jackson, bagaimana ia bisa menjadi Letterface pada saat itu. Nah, bagi kalian yang penasaran bagaimana dengan kisah Jackson si Letterface tersebut, daripada lama-lama lagi, mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga bernama Sawyer, yang sedang mengadakan acara ulang tahun anaknya yang bernama Jackson. Di sini Jackson pun kemudian mendapatkan sebuah hadiah dari ibunya, yaitu gergaji mesin yang digunakan untuk membunuh pria yang telah hadir di acara ulang tahunnya itu. Jackson pun kemudian disuruh oleh ibunya, untuk mulai melakukan apa yang diinginkannya. Namun Jackson pun tidak bisa melakukan hal tersebut, dan akhirnya ia pun memilih bersembunyi pada ibunya. Melihat Jackson seperti itu, ibunya pun tampak kecewa, karena belum bisa melihatnya untuk menjadi seorang pembunuh seperti yang diinginkannya. Akhirnya ia pun meminta pada kakeknya di sana, untuk mengeksekusi pria yang telah mencuri babi di kandangnya tersebut. Scene kemudian beralih ke tempat lain, dan memperlihatkan dua orang remaja yang sedang berpacaran dalam sebuah mobil. Di sini, tiba-tiba saja mobil mereka pun mendadak berhenti, saat mereka melihat seekor babi, sedang berdiam diri di sisi jalan. Salah seorang dari mereka bernama Betty kemudian turun, dan mencoba menghampiri babi yang tergeletak tersebut. Namun saat ia hampiri ternyata adalah seorang anak kecil, hanya saja memakai topeng dari kepala seekor babi. Setelah dihampiri olehnya terlihat anak kecil itu meminta tolong, dan ia lari ke dalam semak belukar. Betty pun kemudian menyusulnya, dan ia tiba di sebuah gudang kosong yang kotor dan tampak kumuh. Di sana Betty pun lalu masuk ke dalam gudang tersebut dan mencoba mencari keberadaan anak itu lagi. Namun, pencariannya itu malah membuat ia jatuh ke sebuah lubang, dan di sana ia terlihat terluka parah. Tak lama kemudian muncullah anggota lain dari anak kecil itu, yang tak lain adalah Drayton dan seorang anak bernama Nubin. Betty pun akhirnya di sana harus tewas, setelah mereka menjatuhkan sebuah benda berat ke dalam lubang tadi ia terjatuh. Setelah kejadian tersebut para polisi pun datang ke gudang itu, dan mulai menyelidiki siapa pelakunya. Kepala kepolisian bernama Hal pun di sana tampak marah melihat kejadian tersebut, karena ternyata yang tewas itu adalah anaknya. Hal yang sudah mengetahui tempat tersebut adalah tempat pembunuhan, kemudian menyalahkan Drayton atas anaknya yang tewas tersebut. Drayton pun di sana tidak mengakuinya, dan ia nampak tak ada rasa takut kepadanya. Tak lama kemudian ibu mereka pun datang ke sana, dan meminta pada Hal untuk melepaskan Jackson yang telah ditahan olehnya. Hal yang mendengar perkataannya itu pun tidak bisa memenuhi keinginannya, karena ia sudah punya surat perintah resmi dari pihak kepolisian untuk membawa Jackson. Akhirnya ibu mereka bernama Verna pun tak bisa berbuat apa-apa mendengar hal itu, dan merelakan Jackson dibawa olehnya. Scene pun berpindah 10 tahun kemudian, dan memperlihatkan seorang perawat bernama Lizzie dan dokternya yang bernama Lang. Di sini Lizzie pun diceritakan baru diterima bekerja di rumah sakit jiwa tersebut, dan ia begitu senang bisa bekerja di sana. Suatu hari ia pun masuk ke dalam ruangan pasien, dan berkenalan dengan dua orang pria bernama Jackson dan satu lagi bernama Bud. Setelah berkenalan dengan mereka berdua tiba-tiba saja terjadi perkelahian, antara sesama pasien di sudut lain dari ruangan tersebut. Lizzie pun kemudian mencoba untuk memisahkan mereka berdua, namun ia malah mendapat pelecehan dari seorang pria bernama Ike. Lizzie yang dilecehkan olehnya pun membuat Bud marah, dan di sana ia pun mencoba untuk melindunginya. Tak lama kemudian datanglah para petugas lain ke sana, dan akhirnya Ike pun tidak berani mengganggu Lizzie kembali. Dokter Lang pun sempat menanyakan keadaannya setelah kejadian tersebut, namun Lizzie mengatakan jika ia baik-baik saja. Setelah kejadian itu Lizzie pun pergi dari sana, dan bertemu dengan Jackson kembali di pertengahan jalan. Jackson pun memberitahu jika semua pasien di sana selalu ketakutan, jika dibawa oleh para dokter ke sebuah ruang terapi. Lizzie yang ingin tahu pun kemudian menanyakan, terapi seperti apa hingga semua pasien sampai ketakutan.
Jackson pun tidak menjawabnya langsung saat itu, dan ia menyuruhnya untuk melihat sendiri ke ruangan terapi tersebut. Sin kemudian berpindah ke tempat lain, dan memperlihatkan Verna yang datang ke ruangan Dr. Lang di rumah sakit tersebut. Di sini Verna pun ingin membawa kembali Jackson, karena sudah 10 tahun ia tidak pernah menemuinya kembali. Dr. Lang yang mendengar hal tersebut pun tidak bisa memenuhi keinginannya, karena ia tidak ingin Jackson menjadi seorang pembunuh suatu saat nanti. Akhirnya Verna pun merasa kesal di sana, dan ia berniat akan membawa Jackson secara paksa. Tak lama kemudian Verna pun mulai mencari keberadaannya, dan memeriksa satu persatu ruangan yang ada di dalam. Namun pencariannya itu membuat kegaduhan di sana, sehingga semua pasien pun berhasil lari dari kamar mereka. Setelah membuat kegaduhan di dalam tersebut, ternyata ia pun tidak menemukan keberadaan Jackson sama sekali di sana. Akhirnya ia pun tidak melanjutkan pencariannya kembali, karena ia diusir oleh para dokter dari rumah sakit itu. Saat kekacauan tersebut terjadi, Lizzie pun sedang melihat Bud disiksa di ruang terapi dan belum mengetahui para pasien kabur. Tak lama kemudian ia pun menyadarinya, setelah ada salah satu perawat lain yang memberitahu akan peristiwa tersebut. Para dokter yang menyiksa Bud pun sempat terhenti sejenak saat itu, setelah mereka juga mendengar akan kekacauan yang sedang terjadi. Hal itu pun kemudian dimanfaatkan oleh Bud untuk lari dari sana, dan ia pun berhasil membunuh para dokter dan membawa Ike. Bud pun kemudian pergi ke ruangan Dr. Lang, dan di sana ia juga membunuhnya dengan memukulkannya pada sebuah jendela. Akhirnya staf di rumah sakit itu pun semuanya tewas, tinggal menyisakan Lizzie yang sedang bersembunyi bersama temannya. Lizzie yang sedang bersembunyi di sana pun kemudian kedatangan pasien lain, dan pasien itu terlihat membunuh temannya Lizzie tersebut. Lizzie yang ketakutan melihat hal itu pun hanya bisa berteriak, namun untungnya ia diselamatkan oleh Jackson di sana. Jackson pun kemudian terlihat membawa Lizzie keluar, dan mereka menemui Ike bersama kekasihnya Clarice yang telah membawa sebuah mobil. Mereka pun kemudian bertemu dengan Bud di jalan, dan akhirnya pergi dari rumah sakit tersebut. Setelah berhasil kabur dari rumah sakit, terlihat mereka pun istirahat dahulu sambil mengganti baju mereka. Di sini Ike pun kemudian berencana akan pergi menuju Meksiko, dan mereka pun mengikuti apa yang dikatakannya itu. Esok harinya polisi pun datang ke rumah sakit itu, untuk memeriksa pelaku yang telah menyerang Dr. Lang hingga tewas. Hal pun kemudian memeriksanya, dan ia seperti sudah tahu siapa pelakunya tersebut. Di sana pun ia didampingi oleh anggota lainnya yang bernama Sorel, untuk membantu mempermudah mencari pelakunya itu. Mereka berdua pun kemudian mencari di sebuah jalan untuk ke Meksiko, namun mereka kehilangan jejaknya di sana. Sementara itu mereka berlima pun terlihat datang ke suatu tempat saat itu, dan melihat ada sebuah restoran di tempat tersebut. Mereka pun kemudian masuk ke dalam, dan makan-makan seperti halnya manusia biasa. Tak lama kemudian Ike dan Clarice pun membuat kegaduhan di sana, dengan mencoba perampok dan membunuh orang-orang yang ada di restoran tersebut. Setelah berhasil melakukan hal itu mereka pun lari, dan berhasil mencuri salah satu mobil yang ada di sana. Kejadian tersebut pun kemudian tercium kembali oleh kepolisian, dan mereka pun terlihat menginvestigasinya kembali. Di sana Hal pun mendapat sebuah petunjuk dari seorang pria yang masih selamat, dan ia mengatakan jika mereka lari menggunakan sebuah mobil. Sementara itu mereka berlima yang berhasil lari pun terlihat pergi ke hutan, dan menemukan sebuah rumah kecil yang ada di sana. Mereka di sana pun kemudian terlihat masuk ke dalam, dan hanya menemukan seorang mayat yang sudah membusuk. Melihat tempat tersebut cocok untuk istirahat dahulu, mereka pun memutuskan untuk menginap sementara di sana. Malam harinya Ike pun lalu meminta Bud untuk menjaga Jackson dan Lizzie, bertujuan agar mereka tidak kabur dari sana. Tak lama kemudian saat semua sudah tidur terlelap, Lizzie pun melihat Bud yang sedang menjaga tidak terlihat berada di luar. Kesempatan itu pun kemudian ia ambil untuk kabur, namun pelariannya itu pun langsung diketahui oleh Ike. Di sana Ike pun kemudian mencoba untuk menghentikannya, sambil ia juga berusaha untuk memperkaos Lizzie. Namun untungnya datanglah Jackson ke sana dengan cepat, dan ia pun berhasil memukulnya. Ike yang tidak enak dipukul olehnya pun melawan balik Jackson, hingga terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Namun tak lama kemudian datanglah Clarice ke sana, dan akhirnya pertarungan mereka pun dihentikan.
Clarice pun menanyakan apa yang terjadi saat itu, hingga sampai terlihat baku hantam antara satu sama lain. Ike yang tak ingin ketahuan menggoda Lizzie pun kemudian menjawab, jika Lizzie mencoba kabur dan Bud tidak bisa menjaganya. Mendengar hal itu, Clarice pun menyuruh untuk bubar pada mereka semua, dan menyuruh kembali lagi untuk beristirahat. Namun Ike pun tidak ikut pulang ke rumah bersama mereka saat itu, dan ia terlihat buang air kecil dulu di sana. Saat ia sedang buang air kecil tersebut, tiba-tiba saja Bud datang dan memukul ia sampai pingsan. Bud pun terlihat membawa Ike ke sebuah tempat, dan akhirnya ia membunuhnya di sana. Esok harinya, Clarice pun kemudian mencarinya, dan bertanya pada Jackson untuk menanyakan keberadaan Ike. Namun Jackson yang mendengar hal tersebut pun tidak mengetahuinya, dan tidak melihat Ike pulang bersama pada malam itu katanya. Mendengar hal tersebut, Clarice pun kemudian mencari keberadaannya, dan ia terlihat pergi ke dalam hutan. Jackson dan Lizzie pun ikut keluar juga saat itu, namun ia hanya ingin mencari keberadaan Bud di sana. Saat sama-sama sedang mencari keberadaannya, mereka berdua pun akhirnya menemukan Bud, namun ia terlihat bersama dengan Ike yang sudah tewas. Jackson pun kemudian membangunkan Bud di sana, dan ia terlihat hanya terdiam ketika mengetahui Bud telah membunuhnya. Clarice yang saat itu masih mencari Ike di hutan pun belum mengetahui, jika Ike sebenarnya telah tewas oleh Bud. Di sana ia pun malah bertemu dengan polisi, hingga akhirnya ia pun diberikan sebuah pertanyaan oleh polisi itu. Pertanyaan yang polisi lontarkan pun menanyakan keberadaan yang lain padanya, dan Clarice menjawab jika ia tidak mengetahuinya. Lalu Clarice pun kemudian disiksa, karena menurutnya perkataan Clarice itu dianggap hanyalah sebuah kebohongan. Clarice yang disiksa olehnya pun kemudian terlihat melawan, dan ia pun terlihat juga langsung lari dari sana. Clarice pun lalu berteriak-teriak, hingga suaranya itu pun terdengar oleh Jackson yang tidak jauh darinya saat itu. Jackson dan lainnya yang melihat hal tersebut pun langsung bersembunyi, saat Clarice berteriak karena ternyata dikejar oleh para polisi. Mereka pun kemudian mengamatinya, dan terlihat Clarice pun pergi ke rumah kecil bersama dengan para polisi itu. Di rumah kecil itu Clarice pun ditanya kembali oleh para polisi tersebut, dengan menanyakan keberadaan yang lainnya kembali. Clarice pun di sana malah menjawab dengan mengejeknya, hingga Hal pun emosi dan menembaknya di sana. Setelah berhasil menembaknya, Hal pun menyuruh Sorel untuk memeriksa apa saja yang ada di dalam rumah kecil tersebut. Sorel pun kemudian memeriksanya, dan ia mengatakan jika ia hanya menemukan sebuah mayat dalam rumah itu. Mendengar hal tersebut, para polisi itu pun terlihat pergi dari sana, dan memutuskan mencarinya ke tempat lain. Jackson dan yang lain pun langsung pergi dari sana juga, dan mereka bersembunyi di dalam bangkai seekor sapi. Saat sedang bersembunyi tersebut, terlihat para polisi pun membawa anjing dan hanya melewati bangkai sapi itu. Akhirnya di sana mereka pun selamat, dan mereka pun langsung keluar dari bangkai sapi tersebut untuk membersihkan diri. Sesudah membersihkan diri, Lizzie pun kemudian melihat mobil polisi melintas, dan ia malah teriak-teriak pada polisi tersebut. Di sana Jackson pun langsung mengejarnya, namun tiba-tiba saja Bud sudah ada bersama polisi itu. Don't you fucking move! Tak lama kemudian tiba-tiba saja Bud pun melawannya, dan ia malah tertembak di sana. Jackson yang melihat hal itu pun datang membantu, namun nyawa Bud di sana tidak terselamatkan. Setelah itu mereka kemudian terlihat kabur dari sana, dengan menggunakan mobil polisi yang telah dibunuhnya itu. Dalam mobil Jackson pun sempat kesal pada Lizzie, karena gara-gara dia Bud menjadi tewas. Tak lama kemudian Hal pun datang mengejar mereka, dan menembaki mobil mereka dari belakang. Mereka pun mencoba untuk menghindarinya saat itu, namun mereka terlihat kesusahan untuk melakukannya. Selang beberapa saat Jackson pun terkena oleh tembakannya, hingga membuat Lizzie tidak konsentrasi pada jalannya saat itu. Akhirnya mobil mereka pun mengalami kecelakaan di sana, hingga membuat mobil mereka pun sampai terjungkal. Malamnya Lizzie pun kemudian sudah terbangun dalam mobil Hal, dan ia tidak melihat keberadaan Jackson di sana. Lizzie pun kemudian mendapat sebuah telepon dari Sorel, dan ia meminta tolong untuk menyelamatkan dirinya dekat gudang yang sudah tua. Sorel yang mendengar perkataannya itu pun bersiap ke sana,
dan ia memintanya untuk jangan kemana-mana dahulu. Namun belum sempat ia membalas perkataannya, tiba-tiba saja Hal pun datang dan membawanya keluar dari mobil. Tak lama kemudian Hal pun membawa Lizzie ke dalam sebuah gudang, dan ia sempat menyanderanya di sana. Lizzie pun akhirnya di sana bisa melihat Jackson, namun keadaannya telah diikat oleh Hal. Saat Hal sedang berada di gudang, Sorel pun kemudian terlihat datang ke rumah Sawyer dan memberitahu keberadaan Jackson pada Verna, jika saat ini Jackson sedang disekap di sebuah gudang. Verna pun merasa senang mendengarnya saat itu, namun ia malah membunuh Sorel di sana dan memberikannya pada para babi. Tak lama kemudian Verna pun datang ke gudang tersebut, dan melihat Jackson yang telah dimasukkan dalam lubang oleh Hal di sana. Hal pun kemudian meminta semua anaknya untuk masuk, dan tiba-tiba saja ia dipukul oleh Drayton sampai pingsan. Setelah itu mereka kemudian menyelamatkan Jackson, dan membawanya ke rumah mereka. Verna pun kemudian menjahit luka yang ada pada wajahnya, karena terkena tembakan waktu bersama Lizzie. Lizzie dan Hal yang sudah berada di rumah mereka saat itu pun berusaha lari, dan mencoba mencari jalan untuk keluar dari sana. Kemudian di sana mereka pun harus ketahuan, hingga akhirnya Hal pun terbunuh oleh Jackson. Lizzie yang melihat itu pun kemudian ketakutan, dan ia lari ke dalam sebuah hutan untuk bersembunyi dari mereka. Di sana ia pun berusaha bersembunyi dalam pepohonan, namun sayang sekali, usahanya itu pun sia-sia. Saat sudah ketahuan tersebut, Jackson pun kemudian datang, dan ia terlihat membawa gergaji untuk bersiap membunuh Lizzie. Lizzie pun sempat memohon pada Jackson saat itu, namun Jackson tetap membunuhnya. Setelah membunuh Lizzie, Jackson pun kemudian membuat topeng dari kulit wajahnya, dan ia pakaikan sendiri pada wajahnya tersebut. Akhirnya Jackson pun dinobatkan menjadi Leatherface, dan seketika film pun selesai. Nah itu dia teman-teman, alur cerita dari film Leatherface, yang dirilis pada tahun 2017. Terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktu untuk menonton alur cerita yang telah Mimin sampaikan ini. Jika kalian ingin mendapatkan update alur cerita lainnya, kalian bisa subscribe sekarang juga, agar tidak ketinggalan dari film-film lain yang akan Mimin update kembali. Nah, hanya itu saja yang bisa Mimin sampaikan, dan sampai jumpa lagi di alur cerita berikutnya.